Hai guys, ketemu lagi sama aku Lia. Oke, di video kali ini aku mau sharing pengalaman pribadi aku tentang penggunaan susu tinggi kalori untuk Felis. Jadi kalian harus nonton ini sebelum kalian memutuskan untuk mengasih anak kalian susu tinggi kalori. Oke, sebelum ke videonya aku mau minta bantuan kalian untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini berkembang. Susu tinggi kalori ini tidak digunakan secara parenteral, artinya kita harus mengkonsultasikan terlebih dahulu ke dokter spesialis anak karena kita tidak bisa menentukan dosisnya seberapa, terus kita minumnya berapa lama, kenapa kita harus menggunakan susu ini. Jadi aku mau bahas dari yang paling tinggi kalorinya sampai yang paling rendah. Nah, di sini yang paling tinggi kalorinya adalah Nutrinidring. Nutrinidring ini adalah produknya dari Nutrisia, Mams. Oke, untuk Nutrinidring sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada Nutrinidring cair dan yang kedua ada Nutrinidring bubuk. Karena anak aku itu nyobanya cuma yang Nutrinidring cair dan botolnya udah aku buang, jadi maaf banget aku nggak bisa nunjukin ke kalian bagaimana botolnya, bagaimana bentuknya. Nanti kalian bisa searching sendiri. Anak aku itu tidak begitu suka minum Nutrinidring ini karena dia itu teksturnya itu sangat kental sekali, Mams. Jadi untuk yang sebelumnya anak ASI mungkin agak susah ya untuk minum ini, dia itu kental banget. Terus kelebihannya si Nutrinidring cair itu ada 3 jenis rasa. Yang pertama ada rasa vanila, yang kedua coklat, dan ketiga stroberi. Nah, rasa-rasa ini tidak dimiliki oleh susu tinggi kalori lainnya, Mas. Jadi untuk kalian yang masih coba-coba, oke lah, coba dulu yang cair ini. Untuk harganya itu kisaran 25 sampai 28 ribuan, itu harganya beda-beda. Tergantung kalian belinya di mana. Per satu botol mengandung 300 kilokalori, Mams, karena per 1 milinya itu mengandung energi 1,5 kalori. Ini untuk Nutrinidring cair maupun bubuk kalorinya itu sama ya, Mams. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu susu ini harus dihabiskan dalam jangka waktu 24 jam setelah dibuka dan harus ditaruh di lemari es. Jadi kalau anak Mams nggak bisa menghabiskan 200 ml itu akan kebuang sia-sia dan itu sayang banget, Mams, karena untuk harga 28.000 itu mahal sih menurut aku. Untuk yang kedua aku mau bahas yang Nutrinidring bubuk. Nutrinidring bubuk ini tidak jauh beda dengan Nutrinidring cair dan anak aku itu belum pernah nyobain yang ini, tapi temen aku ada yang nyobain dan mereka berhasil menaikkan berat badan anaknya. Susu ini adalah pangan olahan untuk keperluan medis khusus, Mams. Jadi kenapa kita harus konsultasi terlebih dahulu, karena ini tuh memang benar-benar susu khusus untuk anak. Jadi ada dosisnya, ada kita pakainya berapa lama. Jadi jangan asal ya, Mams. Kalau anak kita sudah mencukupi, kita juga harus stop susu ini. Oke, kita lanjut ya. Untuk Nutrinidring bubuk ini hanya ada 1 kaleng, Mams, yaitu 400 gram. Dan ini yang paling mahal sih dari susu-susu yang aku cobain untuk anak aku, karena per 400 gramnya itu harganya sekitaran 175 sampai 189 ribu rupiah. Tergantung lagi ke kalian belinya di mana. Nah, untuk cara membuatnya kita siapkan 150 ml air dingin atau hangat. Jadi kelebihannya di sini, Mams, kita bisa pakai air dingin. Jadi kita siapkan 150 air hangat ataupun dingin di gelas ataupun botol yang bersih dan kita masukkan 10 sendok takar susunya. Jadi ini memang kental banget dan harus dihabiskan dalam jangka waktu 2 jam. Nah, kalau kita terlanjur bikin, oh ya ampun, Mams, aku terlanjur bikin nih dan anaknya nggak mau minum susu. Tenang, Mams. Jadi untuk Nutrinidring ini kalau kita
terlanjur buat tapi anaknya belum mau minum, nggak apa-apa. Kita taruh di wadah tertutup atau botol yang tertutup, kita masukkan ke lemari es. Jadi susu itu bisa bertahan 24 jam dengan catatan belum terkena air liur anak. Penyimpanannya ini untuk kaleng bubuk, kalau sudah dibuka itu bisa bertahan sampai 1 bulan. Nitring ini bisa dikonsumsi untuk anak 1-12 tahun dan untuk rasanya kalau yang bubuk hanya tersedia rasa vanila, Mams. Oke, yang kedua ini aku masih ada botolnya. Anak aku nyobain yang Blenuten ini. Nah, untuk Blenuten ini diproduksi oleh Ordesa, Mams. Ini bisa untuk anak usia 1-10 tahun. Jadi bedanya sama yang Nutrinidring tadi. Kalau Nutrinidring untuk usia 1-12 tahun dan kalau Blenuten ini bisa dikonsumsi anak 1-10 tahun. Oke, untuk rasanya lagi-lagi cuma ada satu rasa yaitu vanila. Ini itu ada 2 kemasan. Kalau ini ada 400 gram dan 800 gram, Mams. Untuk yang kemasan 400 gram itu harganya sekitaran 110-120 ribu dan untuk yang 800 gram ini sekitaran 240 ribuan, Mas. Jadi ini lebih ekonomis lah ya. Kalorinya per 1 mili itu ada 1,35 kalori, Mams, energinya. Jadi ini di bawahnya sedikit Nutrinidring tadi. Untuk cara penyajiannya, untuk menghasilkan 200 ml Blenuten ini, kita siapkan air hangat ke dalam gelas ataupun botol sebanyak 160 ml air dan tambahkan 4 sendok takar. Sendoknya itu lebih besar dari yang lainnya, makanya dia hanya membutuhkan 4 sendok takar saja. Untuk satu kali saji ini itu ada 56 gram bubuk. Jadi per kaleng ini sekitar 14 sajian. Energi totalnya itu per sajian ada 270 kilokalori. Lemaknya itu ada 11 gram karena memang lemak ini sangat penting. Omega 6-nya ada 1322 mg dan omega 3-nya ada 106 mg, proteinnya 6 gram dan karbohidratnya 37 gram. Karena ini susu tinggi kalori memang kandungan gizinya lebih di atas yang lain ya, Mams ya. Ini tuh rasanya cenderung ke manis dan anak aku tuh nggak begitu suka. Kenaikan berat badannya ini tidak terlalu signifikan untuk anak aku karena ya itu tadi anaknya nggak begitu suka karena rasanya yang terlalu manis. Oke, susu yang ketiga ini sangat umum di luaran sana karena mungkin banyak sekali yang pakai ini. Ini adalah Pedia Komplit atau dulu tuh sebenarnya bukan Pedia Komplit, ini adalah formula baru. Yang dulu itu kalau nggak salah itu namanya Pediasure Komplit, itu rasanya lebih manis. Tapi aku belum pernah nyobain yang Pediasure Komplit itu karena memang saat aku mau cari susu tinggi kalori itu yang ada sekarang sudah yang Pedia Komplit ini. Untuk rasa yang Pedia Komplit ini dia ada rasa vanila aja dan rasanya itu tidak begitu manis karena mengandung 0 gram sukrosa, Mams. Jadi ini oke banget sih. Nah, untuk yang Pedia Komplit ini energinya itu per 1 mili 1 kalori. Jadi di bawahnya lagi sama yang tadi Nutrinidring 1,5, terus yang kedua Blenuten itu 1,35 dan ini 1 kalori. Nah, untuk Pediasure Komplit atau Pedia Komplit ini bisa digunakan untuk anak usia 1-10 tahun, Mams. Dan untuk kemasannya ada 400 gram dan 850 gram. Untuk yang 400 gram itu harganya sekitaran 149 ribuan dan yang 850 gram ini sekarang harganya sekitaran 287 ribuan, Mams. Untuk Pedia Komplit ini kita dalam sehari dianjurkan untuk anak 1-3 tahun itu 2 sajian dan untuk anak 4-10 tahun itu 3 sajian. Nah, untuk per satu sajiannya itu menghasilkan 226 mili atau setara dengan 226 kilokalori energi karena per 1 milinya mengandung 1 kalori. Yang Pedia Komplit ini sebenarnya anak aku itu suka dengan rasanya dan dia itu mau minum ini. Tetapi BAB-nya anak aku itu keras. Penasaran apakah
Pediasure komplit atau pedia komplit ini bisa nggak sih menaikkan berat badan? Bener nggak sih bisa menaikkan berat badan? Sebenarnya untuk di anak aku itu lumayan, per bulannya itu sesuai KBM lah mam ya, kenaikan berat badan minimal, tapi ya nggak yang naik-naik banget, karena ya memang itu tadi, mungkin karena belum bisa dicerna dengan baik, akhirnya untuk menaikkan berat badan itu kurang optimal mam, yaitu mengandung nutrisi yang dirancang untuk membantu mendukung pertumbuhan anak yang berisiko gizi kurang. Jadi di sini itu ada protein. Protein merupakan salah satu komponen esensial dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan juga ada kalsium untuk membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi. Selain itu, di pedia komplit ini ada zat besi dan zinc yang merupakan komponen hemoglobin dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke bagian seluruh tubuh. Dan ada 14 vitamin dan 9 mineral yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian anak mams. Jadi kalau mams mau cari ini juga bagus sih. Cuma kalau di anak aku masalahnya di BAP-nya keras gitu mams. Oke, yang selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, yang anak aku paling suka, BAB-nya bagus, kenaikan berat badannya bagus, ini semua pokoknya oke banget sih di anak aku. Ya, ini adalah Nutren Junior. Nah, Nutren Junior ini adalah produk dari Nestle mams. Jadi sebenarnya aku itu nggak pernah denger atau apa gitu tentang Nutren Junior ini. Jadi aku coba searching ini juga aku tanya dulu ya mams ke dokter spesialis anak yang menangani anak aku cerita, oh dokter, anak aku itu gini kalau harus ganti-ganti susu gimana gitu. Terus kata dokter, ya nggak apa-apa gitu, tapi gantinya harus bertahap gitu mams. Jadi aku memang bener-bener cari yang anak aku suka, BAB-nya bagus gitu mah, biar kenaikan berat badannya optimal. Nah untuk Nutren Junior ini itu rasanya cuma ada vanila juga mams. Jadi untuk rasa-rasanya mungkin kebanyakan susu tinggi kalori ini kebanyakan vanila ya mams, kecuali yang nutri-nitrin cair tadi. Nah untuk harganya, untuk kemasannya Nutren Junior itu ada dua kemasan, ada yang 400 gram dan ada juga yang 800 gram mams. Untuk 400 gram itu harganya sekitaran 140 sampai 150 ribuan, dan untuk yang 800 gram ini yang mulanya aku pertama kali awal-awal beli itu masih 250-an, sekarang itu sudah kisaran harga 260 ke atas mam. Jadi semakin naik semakin mencekik kantong kita. Tapi nggak apa-apa ya mams, ini semua untuk anak kita. Jadi untuk anak, semoga kita selalu diberikan rezeki oleh Allah dan bisa mencukupi semua kebutuhan anak kita. Amin. Petunjuk penyiapannya di sini tuh juga udah lengkap banget. Untuk menghasilkan 250 ml susu, kita harus menyiapkan 210 ml air bersih yang sudah dimasak. Jadi suhunya kurang lebih sekitaran 45 derajat Celcius. Jadi kita siapkan 210 ml air hangat ke dalam botol dan kita tambahkan 7 sendok takar susu bubuk ini atau sekitaran 55 gram ke dalam botol, lalu kita kocok, siap kita kasihkan ke anak kita. Nah, untuk petunjuk penyimpanannya, produk yang sudah dibuka harus dihabiskan dalam jangka waktu 1 bulan. Dan kalau kita sudah menyiapkan susu, itu kalau susu biasanya kan bertahan 1 jam, 2 jam. Nah, kelebihannya di produk Nutren Junior ini dia bisa bertahan sampai 4 jam mams di suhu ruang setelah kita buat. Jadi memang jangka waktunya agak panjang. Kalau kita buat kelebihan tuh bisa diminum nanti gitu. Karena ini di sini per 210 ml nya itu 7 sendok takar, berarti
kalau kita mau nyobain, kita cobain dikit-dikit gitu. Aku dulu juga gitu, Mams. Jadi aku nyobain dikit dulu, 210 udah bagi 7 itu kan kita bisa pakai 30 ml air dan 1 sendok takar susu. Jadi kita bisa cobain dari sedikit. Kita cobain mulai dari 30 ml, kita naikkan lagi ke 60 ml dan kita naikkan 90 ml. Syukur-syukur kalau anaknya bisa sampai habis 250 ml ini. Untuk persajiannya ini mengandung energi total 250 kalori dan lemak totalnya itu ada 10 gram. Jadi ini itu di bawahnya si Blenuten tadi ya, Mams, karena ya memang kalorinya di bawahnya ya. Untuk lemaknya 10 gram, omega 6 nya 968 mg, omega 3 nya 184,8 mg, proteinnya 8 gram dan juga karbohidrat totalnya itu 34 gram, gulanya ada 13 gram, serat pangannya 1 gram. Nutrien ini dianjurkan kita untuk sehari itu 2 sajian. Jadi kalau satu sajiannya 250 ml, untuk satu hari untuk 2 sajian berarti kita harus menghabiskan 500 ml susu ya, Mams ya. Dan untuk diketahui, Nutrien Junior ini juga mengandung vitamin D yang dapat membantu penyerapan kalsium dan juga omega 3 dan 6, 13 vitamin dan 9 mineral. Dan susu ini bisa digunakan untuk anak 1 sampai 10 tahun. Kalau anaknya di bawah 1 tahun ini belum boleh ya, Mams ya. Beberapa bulan terakhir ini aku menggunakan ini karena memang ini yang paling cocok di anak aku, dan kenaikan berat badannya bagus, minimal itu sesuai KBM dan bisa juga lebih dari itu ya, Mams. Sempat suatu waktu setelah anak aku itu sakit, itu kan memang kalau sakit itu makan gak mau, minum susunya ogah-ogahan. Setelah sembuh itu aku perbaiki makannya. Setelah anak aku itu berat badannya turun sekitaran 400 sampai 500 gram, itu aku bener-bener sedih banget karena memang naikinnya susah. Tapi amazingnya, setelah pergi ke posyandu, aku juga nggak nyangka banget sih, selama kurang lebih 2 minggu itu anak aku naik 800 gram, Mams. Karena memang setelah sakit itu katanya ya, tapi ini aku ngalamin juga, itu anak itu memang bener-bener lahap sekali makannya, dan susunya juga oke, jadi berat badannya bisa naik. Untuk kesimpulannya menurut aku ya, Mams, untuk susu tinggi kalori ini sebenarnya cukup membantu, tapi makanan utama itu yang paling harus kita perbaiki dan paling membantu untuk menaikkan berat badan anak kita. Jadi kita nggak bisa hanya berfokus ke susunya aja, kecuali sama dokter emang dikasih tahu, Mams, ini anaknya harus full susu tinggi kalori, sehari harus habis sekian mili. Nah, kalau itu memang biasanya untuk yang benar-benar berat badannya di bawah sekali itu biasanya seperti itu, dan itu memang ada kejadian di lingkunganku ini. Biasanya untuk yang anaknya full susu tinggi kalori itu dihitungin sama dokternya. Untuk yang teman aku ini, sekali minum dia harus 1000 ml atau 1 liter susu tinggi kalori, Mams. Jadi memang di sini itu dia benar-benar ingin mengejar berat badannya yang tertinggal. Tapi untuk kasus anak aku ini, berat badannya masih naik tapi tidak sesuai dengan KBM. Jadi dan di suatu waktu itu benar-benar 2 atau 3 bulan itu nggak naik. Jadi itu alasan dokter kenapa anak aku dikasih selingan susu tinggi kalori ini. Jadi untuk susu tinggi kalori ini anak aku itu cuma selingan aja ya, Mams ya. Jadi bukan untuk di khusus banget harus susu ini. Jadi memang aku selain ngasih susu tinggi kalori ini, aku juga harus memperbaiki makan anakku. Jadi nggak boleh sembarangan. Terus untuk menunya sebisa mungkin kita harus menu lengkap, ada protein,
ada karbohidrat, ada lemak, ada sayur. Jadi harus sesuai dengan menu-menu lengkap untuk saat ini. Jadi segitu aja. Kalau ada yang Moms tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada kurang atau lebihnya, aku mohon maaf sekali. Dan sekali lagi aku minta bantuan kalian untuk like, komen, dan subscribe supaya channel aku berkembang. Dan untuk Moms yang nonton ini, terima kasih banyak sudah nonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.